Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Jejunu, Prodi PGSD semester 7. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan dan konseling diartikan sebagai proses interaksi antara konselor atau guru BK dengan konseli atau peserta didik, baik secara langsung, tatap muka, ataupun tidak langsung melalui media internet atau telepon, dalam rangka membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya, memahami, menerima, dan mengarahkan dirinya, serta mewujudkan dirinya dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Adapun tujuan dari bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Yang kelima, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya dan masyarakat. Yang keenam, menyesuaikan dirinya dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya. Yang ketujuh, mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki secara optimal. Adapun fungsi dari bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, pemahaman, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu. Yang kedua, fungsi penyaluran, membantu individu memilih dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang ketiga, fungsi adaptasi, untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu. Yang keempat, fungsi preventif atau pencegahan, yaitu upaya konselor senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang kelima, fungsi pengembangan, terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif serta didik dalam rangka mengembangkan dirinya secara menatap dan berkelanjutan. Yang keenam, fungsi kuratif atau penyembuhan, yaitu yang berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang ketujuh, penyesuaian, membantu individu agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama. Yang kedelapan, fungsi penuntasan, menghasilkan prestasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang kesembilan, fungsi fasilitas yang memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam seluruh aspek diri peserta didik. Yang ke-10, fungsi pemeliharaan, yaitu membantu peserta didik agar dapat menjaga dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.